Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman dan Ibu Eti selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Riset dan Operasi. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kembali atau menjelaskan kembali melalui video mengenai materi salah satu materi yang akan kita diskusikan di Teknik Riset Operasi yaitu jaringan proyek. Jadi kelompok kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada Sahasika Puspasifa Ramadhani dengan NIM 13056231012 dan Zidan Nasari yaitu saya sendiri dengan NIM 13056231027. Baik, sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Boleh di next slide. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga hal utama ya, secara garis besarnya. Yang pertama itu manajemen proyek secara umum yang nantinya kita akan membahas mengenai definisi manajemen proyek itu apa, lalu batasan-batasannya apa saja, dan metode penyelesaiannya itu apa saja. Nah, selanjutnya kita akan lebih masuk ke uh, topik bahasan utama kita ya, yaitu konstruksi jaringan proyek. Nah, di sini kita tuh akan membahas bagaimana kita mengkonstruksi atau membangun sebuah jaringan proyek gitu, di mana nantinya kita akan membahas uh, apa saja yang dibutuhkan untuk kita mengkonstruksi suatu jaringan proyek, yaitu ada tabel aktivitas proyek dan nantinya juga kita akan membahas lebih lanjut atau lebih dalam ya elemen-elemen penyusun dari tabel aktivitas tersebut. Dan yang terakhir kita akan membahas secara umum jenis jaringan proyek itu ada apa saja, yaitu ada dua bahasan ya, yang mana yang pertama ada activity on arrow atau AOA dan activity on node atau AON. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai definisi manajemen proyek yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk bahasan yang pertama yaitu ada definisi dari manajemen proyek, di mana manajemen proyek adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek dengan memperhatikan sumber daya yang terbatas seperti waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Kemudian menurut Project Management Body of Knowledge, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam rangka melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan proyek guna memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian di sini ada batasan manajemen proyek. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup atau scope, di mana mencakup aktivitas, hasil, dan fitur yang akan disertakan dan tidak disertakan dalam suatu proyek. Kemudian yang kedua ada jadwal atau schedule. Batasan ini menentukan rentang waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proyek seperti penjadwalan kegiatan, deadline, dan memastikan progres sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada biaya atau cost, mengacu pada anggaran yang tersedia untuk proyek, termasuk semua biaya yang terkait dalam pelaksanaan proyek, upah tenaga kerja, pembelian materi, dan biaya overhead. Yang keempat ada resiko atau risk, di mana mencakup potensi ancaman atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kemampuan proyek untuk mencapai tujuan. Resiko ini dapat berupa resiko teknis, resiko lingkungan, resiko finansial, dan resiko yang lainnya. Kemudian yang kelima ada sumber daya atau resources, meliputi ketersediaan dan keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, material, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Dan yang terakhir itu ada kualitas atau quality, di mana menentukan standar atau tingkat kualitas yang harus dipenuhi oleh deliverable proyek yang mencakup kebutuhan atau spesifikasi kualitas yang harus tercapai untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Kemudian di sini ada metode manajemen proyek, di mana ada dua, yaitu PART dan CPM. PART itu yaitu Program Evaluation and Review
teknik, di mana dikembangkan pada tahun 1958 oleh US Navy Special Project Office bersama Lockheed Corporation dan Booz Allen Hamilton untuk membantu perencanaan dan penjadwalan proyek-proyek besar yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, khususnya pada proyek penelitian dan pengembangan. Dalam penerapannya, part ini menggunakan tiga estimasi waktu aktivitas untuk memperhitungkan resiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Sedangkan CPM atau Critical Path Method merupakan metode penjadwalan proyek yang dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Morgan R. Walker dari DuPont dan James A. Kelly Jr. dari Remington Rand. Metode ini awalnya digunakan untuk mengelola proyek pemeliharaan pabrik yang kompleks dengan tujuan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritis yang menentukan durasi total proyek. CPM ini kemudian dikembangkan menjadi salah satu teknik utama dalam manajemen proyek dan riset operasi untuk perencanaan serta pengendalian waktu proyek. Kemudian selanjutnya ada konstruksi jaringan proyek yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, setelah tadi kita udah membahas manajemen proyek secara umum dan kita juga udah membahas gitu ya, uh, metode penyelesaiannya itu apa saja. Nah, untuk menjalankan metode penyelesaian tersebut dan untuk menyelesaikan proyek yang akan kita bangun, serta membangun jaringan dari proyek tersebut, kita tuh perlu yang namanya konstruksi terlebih dahulu gitu. Kita akan konstruksi proyeknya. Jadi penyusunan jaringan proyek itu diawali dengan kita mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di proyek yang kita kerjakan tuh apa saja gitu. Nah, nantinya setiap aktivitas ini itu akan direpresentasikan dalam sebuah tabel yang berisi beberapa komponen, yaitu ada kode aktivitas, deskripsi aktivitas, lalu ada immediate predecessor atau pendahulu, lalu juga ada estimasi durasi dari setiap aktivitas. Nah, apa yang nantinya kita harapkan, hasil yang kita harapkan dari pembuatan tabel ini, nantinya pembuatan tabel ini itu dari pembuatan tabel ini kita akan membangun yang namanya network diagram atau ya diagram jaringannya gitu. Nah, nantinya si tabel ini juga akan membantu kita dalam menentukan jalur kritis, dalam metode penyelesaiannya ya, yang tadi sudah dibahas yaitu ada CPM maupun PERT atau PERT. Lalu yang terakhir kita juga bisa menyusun jadwal proyek tuh yang lebih realistis gitu, karena kita uh, tahu nih apa saja aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan, durasinya, estimasinya berapa, dan kita tahu pendahulunya itu apa gitu dari setiap aktivitas yang ada di proyek tersebut. Boleh di next slide. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh ya dari yang namanya tabel aktivitas. Jadi sebagai contoh ini ada aktivitas list atau tabel aktivitas dari untuk Reliable Construction Corporation Project. Ini diambil dari buku Lieberman ya. Jadi di suatu project yang disebut Reliable Construction Corporation Project ini tuh ada sekian banyak aktivitas gitu ya, yang mana dari aktivitas-aktivitas tersebut itu ada direpresentasikan oleh kode aktivitas di kolom paling kiri atau kolom pertama. Itu ada kolom activity yang berisikan kode-kode aktivitas tersebut gitu. Ada aktivitas A yaitu excavate, terus ada aktivitas B yaitu lay the foundation, dan seterusnya. Hingga aktivitas ke N yaitu install the interior fixtures. Nah, dari setiap dari aktivitas ini juga ada deskripsinya ya, deskripsinya. Jadi ya biar kita tahu maksud dari kode aktivitas A itu
aktivitas apa gitu, kayak A merepresentasikan aktivitas excavate, B merepresentasikan aktivitas lay the foundation dan seterusnya. Lalu di kolom ketiga itu ada immediate predecessor. Di sini immediate predecessor itu maksudnya apa? Jadi intinya adalah kegiatan pendahulu atau aktivitas pendahulu dari suatu activity. Di mana di sini kalau kita lihat contohnya ya, nanti yang mana komponen-komponen ini juga akan kita bahas satu persatu secara lebih lanjut nantinya. Kalau kita lihat di sini, aktivitas A yaitu excavate itu tidak memiliki immediate predecessor. Artinya apa? Artinya dia bisa dikerjakan langsung gitu. Ketika proyeknya itu berjalan atau ketika proyeknya dimulai. Dan akan dilakukan memerlukan durasi estimasinya itu 2 minggu gitu. Berbeda dengan aktivitas B yang mana dia itu memiliki satu immediate predecessor yaitu aktivitas A. Jadi artinya apa? Artinya sebelum kita melakukan aktivitas B, kita tuh harus udah ngelakuin aktivitas A dulu gitu. Nah, ini juga yang perlu dilihat ya, si immediate predecessor atau pendahulu tuh gak cuma harus satu teman-teman, jadi bisa lebih dari satu. Di sini bisa ada dua misalnya. Di sini kayak aktivitas H gitu ya. Di aktivitas H ini kan bisa kita lihat kalau dia immediate predecessornya tuh ada dua ya, yaitu E dan G. Artinya apa? Jadi kita harus menyelesaikan aktivitas E maupun aktivitas G terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan aktivitas H gitu. Jadi kalau kita udah ngelakuin aktivitas E tapi kita belum ngelakuin aktivitas G, itu kita nggak bisa langsung ngelakuin aktivitas H. Oke, mungkin uh, itu aja ya penjelasan dari contoh tabel seperti ini. Boleh di next slide kita akan bahas satu persatu elemen dari aktivitas tabel aktivitas proyek. Yang pertama ada deskripsi aktivitas ya ini udah jelas gitu ya. Secara definisinya dia adalah suatu elemen atau suatu kolom yang menjelaskan penjelasan mengenai yang berisikan penjelasan mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan dalam suatu aktivitas, yaitu ibaratnya dia tuh memberikan kita gambaran atau deskripsi mengenai lingkup pekerjaan apa yang akan dilakukan di suatu aktivitas gitu. Misalnya aktivitas A, yang dikerjakan tuh apa gunanya. Kenapa si deskripsi aktivitas ini perlu untuk dihadirkan di tabel aktivitas? Tujuannya tuh agar mencegah ambiguitas atau ketidakjelasan gitu dalam pelaksanaan proyek. Jadi biar kita nggak bingung sebenarnya aktivitas A ini batasannya apa gitu. Apa aja yang dilakukan di aktivitas A. Jadi biar kita juga pembagian aktivitasnya itu biar jelas gitu. Lalu selanjutnya ada kode aktivitas atau yang disebut dengan activity code. Jadi dia merupakan kode unik yang merepresentasikan setiap aktivitas dalam suatu proyek. Nah, kalau di contoh sebelumnya kan kita pakai huruf ya sebagai kodenya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi teman-teman, si kode aktivitas ini sebenarnya nggak terbatas di huruf aja, tapi teman-teman juga bisa menggunakan angka, ataupun ya huruf ataupun kombinasi keduanya gitu. Jadi misal aktivitasnya 1A gitu. 1A adalah excavate gitu. 1B adalah lay the foundation. Lalu 2A adalah installing pipeline misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Guna dari si kode aktivitasnya ini apa? Atau activity code ini fungsinya tuh apa sih? Kenapa perlu dihadirkan gitu? Ya tujuannya adalah membedakan setiap aktivitas tentunya. Dan ini tuh mempermudah penyusunan diagram jaringan. Jadi misal ada suatu aktivitas yang deskripsinya panjang ya, kayak misal nggak usah jauh-jauh deh, lay the foundation gitu. Itu kan cukup panjang ya katanya.
Jadi kita dengan adanya kode aktivitas ini atau activity code ini, kita tuh bisa uh, menyusun diagramnya secara lebih singkat gitu. Kayak misal kalau kita menyusun AON atau activity on node, jadinya simbol si aktivitas tadi itu bisa direpresentasikan oleh satu huruf aja di dalam satu node, dan jadinya nantinya diagramnya akan lebih simpel gitu, nggak banyak kata-katanya, jadi lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah untuk dimengerti. Lalu yang terakhir, dia juga akan menjadi referensi dalam analisis CPM maupun PERT. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada immediate predecessor ya, atau pendahulu. Nah, di sini seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, ya, suatu aktivitas tuh terkadang memiliki aktivitas lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas tersebut tuh dapat dimulai. Kayak misal ya, kalau kita mau membangun jalan gitu ya, sebelum kita sebelum kita memasang marka jalan atau ya memasang marka jalan yang putih-putih garis putus-putus maupun garis yang tidak putus-putus gitu ya. Itu kan marka jalan yang memiliki arti tertentu. Tentunya kita perlu menyelesaikan bagian sebelumnya dulu gitu. Misal pengaspalan, lalu mungkin juga sebelum pengaspalan kita perlu uh, membuat fondasinya terlebih dahulu gitu. Gak mungkin kita pasang rambunya dulu baru ngaspal gitu. Nah, logikanya seperti itu. Jadi elemen ini itu nunjukin yang namanya dependensi atau hubungan ketergantungan antar aktivitas. Fungsinya apa? Fungsinya itu ya untuk menentukan urutan pekerjaan teman-teman. Jadi biar kita nih nggak bingung nih, nah, pekerjaan apa nantinya kalau kalau size projectnya atau skala projectnya itu cukup besar, tentunya kita akan perlu melakukan banyak aktivitas gitu ya, dan nantinya nggak akan sesimpel itu untuk menentukan kayak, oh sebelum melakukan aktivitas ini kita perlu ngelakuin aktivitas apa ya, dan apakah aktivitas tersebut perlu punya pendahulu juga gitu. Nah, untuk menentukan urutan pekerjaan ini kan cukup rumit ya nantinya teman-teman. Jadi itulah gunanya kita melis atau kita mendata pendahulu atau yang disebut immediate predecessor dari setiap aktivitas. Biar kita bisa menentukan urutan pekerjaannya dengan mudah. Lalu juga menghindari konflik pelaksanaan, biar pelaksanaannya tuh nggak tumpang tindih gitu. Ya kayak yang disebutkan tadi ya, selain kita harus ngerjain aktivitas yang mana dulu, kita juga bisa nantinya mengidentifikasi aktivitas mana saja yang bisa dilaksanakan secara berbarengan gitu, jika memungkinkan ya. Aktivitas mana yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu, aktivitas mana yang perlu menunggu gitu. Jadinya tidak ada konflik pelaksanaan atau semacamnya, atau miskomunikasi lah dalam proyeknya. Nah, selanjutnya juga menjadi dasar pembentukan diagram jaringan. Nah, karena diagram jaringan nantinya itu merepresentasikan proyek kita serta urutan-urutannya, nah nantinya si immediate predecessor ini juga yang akan menentukan elemen-elemen seperti arrow, seperti node yang akan kita gunakan di diagram jaringan gitu. Penempatannya seperti apa, urutannya seperti apa. Yang terakhir juga akan membantu identifikasi jalur kritis pada proyek yang kita akan selesaikan. Boleh di next. Oh, sorry. Boleh balik ke yang tadi. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Ada kode aktivitas A sampai H, yang mana A tidak memiliki immediate predecessor, B memiliki satu immediate predecessor itu A, C memiliki immediate predecessor itu B. Nah, jadi di 3 aktivitas pertama udah jelas ya, kita udah ada urutan yang cuma ada satu kemungkinan urutan gitu. Kita mau mengerjakan yang mana dulu.
Ya kita harus ngerjain A dulu, baru ke B, baru ke C gitu. Karena kan immediate predecessor-nya seperti itu ya. Jadi untuk melakukan B kita perlu ngelakuin A, jadi A, lalu baru kita lakuin B. Kita atau kita coba cek nih, kita bisa langsung nggak sih ngerjain A ke C gitu. Ternyata nggak bisa, C immediate predecessor itu B. Jadi kita perlu dari A ke B baru ke C. Nah, selanjutnya kita punya opsi nih, bisa mengerjakan E terlebih dahulu atau D terlebih dahulu karena keduanya immediate predecessor-nya itu C gitu. Jadi nggak masalah kalau kita ngelakuin mau ngelakuin aktivitas asalkan C-nya udah selesai, nggak perlu ngelakuin D dulu maupun si pekerjaan D juga ya. Nah, setelah misal kita memilih untuk mengerjakan terlebih dahulu nih, nanti kita bisa memilih juga tuh kita mau ngerjain D dulu apa ngerjain F dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Boleh di next slide. Yang terakhir ada estimasi durasi dari aktivitas, yaitu ya sesuai namanya ya, simple aja, perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau activity. Biasanya teman-teman dalam suatu project itu dia disajikannya dalam satuan harian, mingguan atau bulanan. Nah, fungsi dari estimasi durasi ini nantinya akan berguna dalam menentukan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyeknya, terus juga berguna dalam penyusunan jadwal, lalu juga akan membantu dalam perhitungan jalur kritis dan akan menjadi dasar pengendalian proyek. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada penerapan estimasi durasi pada estimasi durasi pada CPM dan PRT. Jadi kita udah bahas tadi ya ada secara umum ada dua penyelesaian dari dari jaringan proyek, yaitu ada CPM dan PERT. Nah, dalam segi estimasi durasi ternyata terdapat perbedaan teman-teman di kedua metode ini. Kalau di CPM dia itu estimasi durasinya menggunakan satu nilai durasi yang sifatnya deterministik teman-teman. Artinya apa? Artinya si nilainya tuh satu angka yang pasti gitu. Kayak misal aktivitas A ya, di sini durasinya ya udah 2 minggu gitu estimasinya. Aktivitas B durasinya 4 minggu. Cuma ada satu estimasi durasi. Sementara kalau di PERT estimasi durasinya tuh ada tiga teman-teman, terbagi tiga. Jadi ada estimasi A, M, dan B. Yaitu A itu adalah optimistic time. Ini A, M, dan B itu bisa diubah-ubah ya teman-teman. Ya simbol aja ibaratnya variabel aja. Jadi ada tiga variabel gitu. Variabel A yang merepresentasikan optimistic time atau estimasi optimis gitu. Kayak wah kita kalau kita berpikir secara optimis si aktivitas A misalnya aktivitas A bisa selesai dalam durasi 1 minggu gitu. Tapi kemungkinan besar most likely time itu akan selesai pada waktu 2 minggu. Tapi kalau kita pesimis, ya kita akan berpikir, oh akan ada beberapa kendala, akan ada A, B, C, dan D, itu misal bisa mencapai memerlukan waktu 4 minggu misal. Jadi akan dari setiap aktivitas itu akan memiliki tiga estimasi waktu berbeda yaitu optimistic time, most likely, dan pessimistic. Dimana nantinya kita akan bisa mengkalkulasikan waktu harapan atau yang disimbolkan dengan TE. Di sini rumusnya itu adalah TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B lalu jumlahnya dibagi 6. Oke, ya contohnya misal kita punya dua aktivitas gitu ya. Aktivitas A akan selesai optimistic time-nya itu seminggu, sementara most likely time-nya itu 2 minggu, dan si pessimistic time-nya itu 4 minggu. Sementara kalau B, dia itu
kalau kita optimistic time-nya tuh 7 minggu, most likely akan selesai dalam 10 minggu, tapi bisa mencapai 12 minggu gitu, pessimistic time-nya. Boleh di next. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan proyek, seperti yang udah dijelaskan tadi ya. Jadi mungkin sempat saya singgung juga jaringan proyek tuh akan terdiri atau diagram proyek itu akan terdiri dari sejumlah node, biasanya direpresentasikan dalam bentuk lingkaran atau persegi, dan sejumlah busur. Nah, si busur ini biasanya digambarkan dengan panah yang mengarah dari satu node ke node lainnya. Jadi dia bisa dibayangkan seperti graf gitu ya teman-teman. Nah, si jaringan proyek ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada activity on node, activity on arrow dan activity on node atau AOA dan AON. Nah, untuk membangun sebuah jaringan proyek itu kita perlu beberapa informasi gitu, biar kita uh, bisa menggambar, merepresentasikan proyek tersebut dengan baik di suatu jaringan proyek. Biar jaringan proyeknya nggak ngasal lah ibaratnya. Yang pertama kita perlu informasi aktivitas, jadi uraian aktivitasnya tuh apa aja gitu kan. Aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan di proyeknya itu apa aja. Terus kita perlu juga tahu hubungan pendahulunya alias keterkaitan antara aktivitas gitu. Aktivitas mana yang memerlukan aktivitas lain untuk diselesaikan sebelum aktivitas tersebut bisa dilakukan. Lalu juga yang terakhir tentunya informasi waktu yang artinya adalah kita perlu tahu estimasi durasi dari setiap aktivitas itu berapa lama. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada activity on arrow yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah dijelaskan rekan saya bahwa jaringan proyek itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada activity on arrow dan activity on node. Nah, untuk activity on arrow atau AOA itu merupakan salah satu bentuk representasi jaringan proyek yang digunakan dalam teknik PERT dan CPM. Nah, pada metode AOA ini aktivitasnya direpresentasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada arrow atau panah yang merepresentasikan aktivitas proyek yang mengonsumsi waktu. Kemudian yang kedua itu ada node atau simpul yang merepresentasikan pencapaian peristiwa atau event yang menandakan di mana aktivitas sebelumnya telah selesai dan aktivitas berikutnya siap dimulai. Jadi untuk visualisasinya kira-kira seperti ini. Jadi terdapat node untuk event awalnya atau mulainya, kemudian ada panah yang merepresentasikan aktivitasnya dan durasinya, kemudian disambungkan dengan node yang dimana node tersebut adalah event akhirnya atau peristiwa yang telah terjadi. Nah, kemudian ada karakteristik khusus dan aturan-aturan dalam AOA. Yang pertama yaitu ada penomoran node di mana setiap simpul diberi nomor integer yang unik. Biasanya I untuk simpul pangkal dan J untuk simpul ujung. Kemudian syarat mutlaknya adalah nomor simpul tujuan harus lebih besar dari simpul asal. Yang kedua ada masalah aktivitas paralel identik, di mana kedua aktivitas yang berbeda tidak boleh memiliki simpul awal dan simpul akhir yang sama persis. Jika aktivitas A dan B dapat berjalan secara paralel dan memiliki pendahulu serta suksesor yang sama, maka visualisasi AOA-nya akan mengalami distorsi identitas. Nah, eh, jika ada permasalahan tersebut, maka solusinya yaitu menggunakan dummy activity atau aktivitas semu. Jadi dam- dam- dummy activity ini digambarkan dengan panah putus-putus. Kemudian panah putus-putus ini tidak
ada durasinya dan tidak menghabiskan sumber daya. Kegunaannya itu murni untuk menjaga keunikan identitas simpul dan menegaskan dependensi logis. Kemudian ini ada contoh kasus dengan menggunakan metode AOA, di mana diketahui suatu perusahaan teknologi mendapatkan proyek pembuatan aplikasi penunjang usaha bagi korporasi besar. Nah, proyek tersebut akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut. Itu terdapat kode aktivitas A, di mana dengan keterangan analisis kebutuhan perusahaan, kode aktivitas B dengan keterangan perancangan sistem, kode aktivitas C, perancangan database dengan pendahulunya itu kode aktivitas A dan B, serta kode aktivitas D dengan keterangan perancangan user interface. Jadi untuk bentuk diagram awalnya digambarkan seperti ini, di mana terdapat node satu ini menjadi awal aktivitasnya, kemudian dilanjutkan dengan panah A dengan keterangan analisis kebutuhan perusahaan, dengan hasilnya itu disimbolkan dengan node 2. Nah, dari node satu juga itu diteruskan dengan panah B atau perancangan sistem dan menghasilkan node 3. Kemudian karena untuk mencapai C dan D itu memiliki node aktivitas yang sama, yaitu terdapat eh, node aktivitas B, maka di sini kita buat dummy activity untuk mencapai ke C, sehingga tidak langsung dari node yang sama untuk mencapai ke men- me- tidak tidak melalui node yang sama untuk aktivitas C dan D. Jadi di sini kita meneruskan dummy activity dari 2 dan 3 sehingga eh, kita simbolkan dengan node 4 dan kemudian node 4 ini baru bisa kita teruskan untuk kode activity C sehingga menghasilkan node 6 dan juga tadi node 3 di mana itu adalah pendahulu dari kode aktivitas B di mana perancangan sistem bisa diteruskan dengan panah D atau perancangan user interface sehingga menghasilkan node 5. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya itu activity on node akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada teori mengenai activity on node atau AON. Jadi, AON merupakan bentuk representasi jaringan proyek yang lebih banyak digunakan dibanding AOA. Kenapa? Karena logikanya tuh lebih gampang gitu, lebih gampang untuk diaplikasikan atau lebih bersih lah bahasanya. Dan di sini tuh di AON kita bisa menghindari penggunaan dummy activities yang ada di uh, contoh di AOA, misal di contoh kasus yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu yang namanya dummy activities karena penggunaan dummy activities itu seringkali membingungkan gitu di AOA. Mungkin boleh uh, dibalikin ke slide sebelumnya. Contoh dari dummy activity. Nah, seperti yang kita lihat ya, si di sini kan udah dijelasin sama seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, karena aktivitas uh, aktivitas A dan B itu nggak punya apa namanya, nggak punya pendahulu atau immediate predecessor. Jadi di dari node start kita
ke kondisi satu atau kondisi awal. Dari kondisi awal tuh kita udah bisa memilih nih, kita mau melakukan aktivitas B apa melakukan aktivitas A gitu. Jadi bebas gitu, kita mau ngelakuin yang mana dulu. Nah, setelah kita melakukan aktivitas A, kita masuk ke kondisi 2 atau step 2 gitu. Kalau kita udah ngelakuin aktivitas B, kita akan masuk ke step 3. Nah, di sini kita kan bisa memilih nih, setelah melakukan A dan B, kita mau uh, melakukan aktivitas mana, C apa D gitu. Kalau kita melakukan aktivitas D, kita harus ngerjain yang B dulu. Misal kita udah ngerjain B gitu ya. Ya udah, kita udah ngerjain A, kita udah ngerjain B misalnya. Ya udah, kita kalau kita mau ngerjain B, ngerjain D, ya udah kita bisa langsung saja secara gambarnya ya bisa kita langsung tarik aja gitu. Dari state 3 ada aktivitas D ke state selanjutnya, misal state 5 di sini. Tapi kalau di yang bagian C, aktivitas C, itu kan karena dia direpresentasikannya di arrow-nya atau di panahnya, kita perlu bikin suatu state, suatu kondisi yang mana merepresentasikan bahwa aktivitas A dan B itu udah dilakukan. Nah, dan kalau kita nggak pakai dummy, di sini nggak ada gitu. Misal kita anggap state 4 itu nggak ada ya. Nah, di sini tuh jadinya kita cuma punya state 2 atau 3 misal di sini. Nah, dari state 2 itu hanya merepresentasikan bahwa si aktivitas A udah dilakuin. Dan state 3 cuma merepresentasikan bahwa aktivitas B udah dilakuin. Nah, kalau D kan kita cuma butuh B. Jadi bisa aja kita tarik dari state 3 ada garis D yang ke state selanjutnya gitu. Nah, sementara kalau C kita butuh dua state, butuh keduanya nih udah dilakukan. Jadi nggak bisa tuh kalau kita tarik dari state 2 ada aktivitas C, nah itu nggak representatif karena ya kan state 2 cuma merepresentasikan A udah dilakuin, B-nya belum tentu udah dilakuin. Nah, biar kita menciptakan gambaran bahwa keduanya sudah dilakukan, kita perlu yang namanya dummy activity tadi kan. Nah, itulah disitulah yang membuat AON itu lebih superior lah ibaratnya, lebih simple dan lebih banyak digunakan dibandingkan AOA karena dia nggak perlu pakai dummy-dummy. Karena di sini kan penggunaan dummy-nya cukup sulit ya, cukup ruwet gitu. Jadi kita perlu bikin tanda panah dummy dulu dari 2 ke 4, lalu dari 3 ke 4 buat menciptakan state 4 yang mana keduanya udah dilakukan. Baru kita bisa narik state baru kita bisa membuat activity C dari state 4 ke state 6. Nah, disitulah kelebihan dari AON. Boleh di next slide ya. Nah, kenapa? Sorry, sebelumnya. Nah, kenapa si AON nggak perlu yang namanya dummy activity? Karena kebalikan dari AOA, AON itu merepresentasikan aktivitas di node. Jadi di nodenya bukan di panahnya. Jadi di AON, panah tuh menggambarkan hubungan ketergantungan antara aktivitas-aktivitas atau precedence relationship. Jadi kalau ada panah dari node A ke B, artinya node A adalah pendahulu atau immediate predecessor dari node B. Dan node B itu nggak bisa dilakuin atau nggak bisa dimulai sebelum node A-nya itu selesai sepenuhnya. Nah, node itu merepresentasikan aktivitas proyek secara spesifik. Jadi, kalau di AOA tadi kan si simpulnya tuh merepresentasikan kondisi yang yang menggambarkan kalau ya menggambarkan kondisi lah ibaratnya. Kayak tadi state 2 itu merepresentasikan kondisi di mana A udah dilakuin,
Step 3 merepresentasikan step 3 bahwa si B udah dilakuin aktivitasnya, sementara 4 itu step 4 merepresentasikan kalau A dan B udah dilakuin. Nah, berbeda dari AOA, kalau di sini justru aktivitasnya yang kita representasikan pada node. Jadi nodenya tuh bukan sebuah lingkaran kosong atau persegi kosong, tapi blok informasi yang terstruktur berisikan kode aktivitasnya dan estimasi durasi dari aktivitas tersebut. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada karakteristik dan aturan dari AON. Nah, ya selayaknya jaringan proyek pada umumnya, membangun jaringan proyek dengan basis AON itu kita perlu patuh pada aturan logis dan matematis agar penjadwalan atau schedulingnya itu bisa dieksekusi tanpa error nantinya. Yang pertama, kita harus memvalidasi dulu hubungan presidennya atau presiden listnya. Sebelum menggambar simpul, kita tuh harus nyusun tabel activity dulu kayak tadi yang berisikan dependensi atau hubungan ketergantungan tadi. Jadi harus dipastiin dari setiap activity itu immediate predecessor-nya yang mana berdasarkan kendala teknis dalam pelaksanaan aktivitasnya atau enggak atau kebutuhan teknis gitu. Kebutuhan teknis dari setiap activity itu apa aja. Jadi kita bisa tahu activity mana yang perlu dilakuin sebelum aktivitas tersebut dilakuin. Oke. Yang kedua ada penggunaan simpul awal dan simpul akhir tunggal, yaitu start dan finish. Jadi sebuah jaringan proyek yang valid secara matematis itu harus punya satu titik masuk dan satu titik keluar, single point entry dan single point out atau single point exit. Nah, di sini kalau di AON kita tuh menggunakan simple start-nya tuh dummy ya. Jadi sebuah proyek itu dapat kadang-kadang sebuah proyek itu aktivitasnya dapat dimulai secara bersamaan. Jadi jadi kita ada suatu simple start, simple dummy yang merepresentasikan kondisi awal banget nih, di mana si simpul ini tuh memiliki durasi sama dengan 0 karena kan dia di awal kan. Jadi karena di awal sebuah proyek maka dia durasinya pasti 0. Yang terakhir ada simpul finish. Di akhir jaringan nantinya itu harus terdapat kalau ada aktivitas independen yang bisa menjadi ujung proyek sih enak ya. Jadi misal ada suatu aktivitas yang mana immediate predecessor-nya tuh pendahulunya tuh aktivitas lainnya, misal kayak misal ada 5 aktivitas gitu ya, A B C D dan E. A dan B nggak punya immediate predecessor, jadi bisa dipilih sebagai aktivitas awal. Lalu C misalnya immediate predecessornya A dan D immediate predecessornya B. Nah, lalu E immediate predecessornya adalah C dan D. Nah, maka kan jelas ya si aktivitas E itu harus dilaksanakan di akhir. Jadi udah jelas gitu aktivitas terakhirnya yang mana. Nah, sementara kalau ada kondisi di mana aktivitas akhirnya tuh nggak jelas yang mana gitu. Misal ada, misal kita balik gitu ya. Tadinya A dan B nggak punya immediate predecessor, bisa dijadiin awal. Terus aktivitas C immediate predecessornya A dan aktivitas D immediate predecessornya B gitu. Nah, lalu D aktivitas E immediate predecessornya C. Maka kan
itu bisa aja kita melakukan si aktivitas E terakhir ataupun aktivitas D terakhir gitu. Jadi si ujungnya tuh nggak satu gitu node akhirnya, maka itu kita perlu simpul finish atau simpul dummy di akhir biar proyeknya tuh ujungnya jelas gitu. Jadi nantinya si aktivitas E sama aktivitas D itu akan menuju satu node akhir yaitu node finish. Yang mana durasinya tuh akan sama dengan EF. Sorry, ini ada typo. Nah, nantinya eh, si EF-nya, nilai earliest finish pada simpul finish ini akan menjadi representasi dari total durasi proyeknya. Boleh di next slide. Yang kelima, regulasi aliran waktu berarah atau directional flow. Jadi di jaringan AON atau graf AON gitu ya, itu harus bersifat asimetris dan bergerak secara konsisten ke kiri, dari kiri atau ke kanan. Artinya apa? Tahu ya, dari atas ke bawah juga bisa. Artinya apa? Ya, artinya dia harus direct, nggak boleh muter gitu. Jadi nggak boleh misal dari panahnya ya, dari kiri ke kanan terus dari noda kanan bisa ke kiri lagi. Nah itu nggak boleh. Jadi karena dia merepresentasikan waktu ya, jadinya progresi waktunya tuh harus linear gitu. Karena kan waktu nggak bisa kita putar balik ya, nggak bisa kita dari masa depan ke masa lalu gitu. Lalu ada larangan siklus logis atau no looping atau yang disebut juga directed acyclic graph atau DAG. Nah, dalam teknik riset operasi, jaringan proyek tuh diklasifikasikan sebagai directed acyclic graph atau DAG. Artinya si grafnya ini nggak boleh atau si jaringan ini nggak boleh punya loop atau nggak boleh punya siklus. Misal dari aktivitas A ke B ke C terus C bisa ke A. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena si looping ini akan menyebabkan algoritma hitung maju dan mundurnya tuh akan stuck di infinite loop atau looping yang tak terbatas gitu. Jadi di situ aja, nggak bergerak ke uh, node lain. Yang terakhir, yang kelima ada contoh representasi logika dependensi dasar. Jadi ada si tadi immediate hubungan antar aktivitas atau immediate predecessor tadi ya itu akan direpresentasikan dengan hubungan panah yang berbeda-beda di AON. Yang pertama ada hubungan serial atau hubungan yang sederhana. Ya udah, di sini ada dua node gitu ya, di mana node yang satu bergerak dari node satu ke node lainnya. Nah, ini artinya sederhana gitu. Misal di contoh ini adalah aktivitas B hanya bisa dimulai kalau A udah selesai. Jadi kita harus berangkat dari A dulu baru ke B. Boleh di next slide. Nah, yang kedua ada hubungan divergen atau branching. Artinya apa? Di sini ada tiga aktivitas ya. Ada aktivitas A, B, dan C. Di mana aktivitas B itu immediate predecessornya A dan aktivitas C immediate predecessornya juga A. Jadi di sini aktivitas B dan C sama-sama butuh penyelesaian dari aktivitas A sebelum bisa dimulai. Jadi nantinya di grafnya akan terlihat seperti bercabang. Setelah aktivitas A akan membuka cabang ke C maupun ke B. Nah, lalu yang selanjutnya ada kebalikannya yaitu hubungan konvergen atau merging. Jadi dari uh, dua aktivitas, jadi ini tuh bisa terjadi ketika satu aktivitas tuh memiliki dua atau lebih immediate predecessor gitu. Misalkan di sini aktivitas C itu immediate predecessornya A dan B. Ya udah, berarti kan sebelum C bisa dikerjakan,
A dan B harus selesai dulu. Jadinya di grafnya nantinya dari aktivitas dari node A dan node B itu akan menyatu atau tergabung gitu ya. Ada dua panah yang sama-sama menuju satu node yang sama, yaitu node C. Boleh di next slide. Oke, di sini ada contoh kasus. Misalkan sebuah instansi pemerintah mau mengadakan sebuah proyek pembuatan website untuk kebutuhan digitalisasi pelayanan masyarakat. Nah, eh, aktivitasnya adalah sebagai berikut gitu ya. Ada di tabelnya yang terlihat yaitu ada aktivitas A yaitu analisis kebutuhan yang nggak perlu pendahulu, bisa langsung dimulai. Aktivitas B yaitu perancangan desain tampilan yang bisa dilakukan jika A sudah selesai. Aktivitas C yaitu perancangan database yang bisa dilakukan kalau A udah selesai. Dan ada pengembangan website atau aktivitas D yang bisa dilakukan kalau aktivitas B dan C sudah selesai. Sementara ada aktivitas E yang yaitu pengujian sistem dan server yang bisa dilaksanakan setelah D selesai, dan ada aktivitas F yaitu peluncuran dari website tersebut yang bisa dilakukan setelah aktivitas E selesai. Nah, kita diminta untuk membuat atau menggambarkan diagram AON dari proyek tersebut. Boleh di next slide. Nah, jadi dari tabel tersebut kita bisa membuat jaringan jaringan proyeknya ya, atau grafnya. Di sini seperti yang udah disebutkan sebelumnya, kita akan membuat node start dan finish dulu tentunya. Node start tadi, dari node start tadi, kondisi awal kita bisa melakukan aktivitas A terlebih dahulu karena A tidak memiliki immediate predecessor. Nah, setelah selesai melakukan aktivitas A akan terjadi cabang karena tadi aktivitas B dan C kan sama-sama A ya immediate predecessornya. Jadi kita punya opsi nih, kita mau melakukan aktivitas mana dulu. Oke, di sini misal kita memilih untuk di sini, jadi kita gambarkan garis dari A ke C dan dari A ke B. Nah, setelah itu kita cek aktivitas selanjutnya setelah B dan C yaitu D. Aktivitas D ternyata memiliki dua immediate predecessor yaitu B dan C. Jadinya kita buatkan hubungan garisnya yaitu C ke D dan B ke D. Artinya keduanya harus selesai sebelum si D-nya dimulai. Lalu dari D kita berlanjut ke aktivitas E, dan dari E kita berlanjut ke aktivitas F, yang mana setelah aktivitas F dilakukan artinya kita sampai di node finish atau kondisi di mana proyeknya sudah selesai. Boleh di next slide. Oke, karena itu saja materi yang bisa dibahas pada jaringan proyek kali ini, kami akan memberikan latihan soal, yaitu di sini teman-teman diminta untuk membuat diagram AON dan AOA dari tabel aktivitas proyek berikut ini. Boleh di next slide. Ya. Oke. Mungkin sekian dari video presentasi penjelasan kami mengenai materi jaringan proyek. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, baik itu dari segi tampilan presentasi, dari teknis presentasi, maupun dari tutur kata dan penyampaian kami dalam menjelaskan materi di kesempatan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan yang ada pada video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kita di kemudian hari. Akhir kata, saya Zidane Nasari pamit undur diri mewakili kelompok 13, dan yaitu ada rekan saya juga, Sahasika Puspasifa Ramadhani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.